Ya, di Prokes ini kita akan podcast membahas semua bidang yang berkaitan dengan properti. Ya, mungkin dari edisi yang sebelumnya kalian juga sudah melihat video podcast kami. Ya, untuk hari ini kita ada tamu khusus ya, Gonio ya. Kita kedatangan Pak Dedi. Ya, mungkin Gonio. Ya, mungkin kita mau perkenalkan dulu Pak Dedi. Pak Dedi ini seorang praktisi ya. Praktisi, betul sekali. Ya, Pak Dedi ini terjun langsung di transaksi-transaksi lelang ya. Lelang. Ya, ini belakangan ini lagi hype ya, transaksi lelang dengan kontroversinya. Oleh sebab itu kita kepingin tahu ya, teman-teman juga pasti mungkin penasaran, juga mau ingin punya dapat rumah yang mungkin dalam tanda kutip kalau lelang itu konotasinya murah. Ya. Nah sekarang saat ini kita punya kesempatan nih mau bisa berhasil mendatangkan Pak Dedi. Thank you Pak Dedi atas waktunya. Terima kasih ada di podcast ini. Ya semoga sharing-sharing kita bisa bermanfaat. Iya, siap. Ya teman-teman di luar sana dan juga bermanfaat untuk kita. Iya. Karena saya juga jujur masih belajar. Ya mudah-mudahan. Ya. Insyaallah. Iya, baik, kita semua memang lagi masih belajar ya. Betul. Pak Dedi bisa diceritakan dahulu awal-awalnya kok bisa masuk di bisnis dunia perlelangan properti ini. Awal ceritanya itu. Awalnya gimana? Ini kepingin tahu ini. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2016 ya. Selesai saya waktu itu buka toko bahan bangunan. Jadi karena situasinya agak sepi, kemudian saya coba nih jadi agent properti. Dunia-dunianya sama ya. Tapi kok kalau agent properti kan harus cari listing tuh, cari listing kesana kesini. Kayaknya kok saya kurang cocok. Kemudian kebetulan saya ada kawan yang ex karyawan dari salah satu bank lah. Saya nggak perlu sebutkan banknya. Kemudian dari dialah yang mulai memberitahu saya untuk masuk di lelang. Nah dari situ kok kelihatannya enak ya. Nanti kita nggak perlu repot cari listing. Gitu. Ini saya cerita jadi agent dulu nih. Kita belajar kan. Saya nggak perlu cari listing sudah begitu banyak tersedia kan di web kan. Iya betul. Dan kita pilih aja mana yang kita sukai, mana yang mau kita tawarkan, atau mana yang kita mau ambil pada waktu itu kan. Jadi saya sambil juga tawarkan ke investor, saya juga ada ambil sendiri juga. Cuma ya kecil-kecil lah karena baru belajar pada waktu itu. Nah setelah itu saya juga sempat bergabung di salah satu BLS di Jakarta. Tujuan saya adalah untuk memperdalam lelang. Seluk-beluk lelang gimana nih? Nah disitulah saya banyak belajar. Saya berhubungan dengan orang bank, berhubungan dengan pihak KPKNL, bagaimana Nah, dari situlah saya mulai serius pada waktu itu. Bisnis lelang, dunia lelang. Ya memang menarik ya. Dari segi keuntungan ya Pak ya. Salah satunya kan kita bisa mencari properti yang di bawah harga pasar. Iya betul. Yang kedua, kadang muncul properti yang langka. Properti yang langka. Sepertinya properti yang lokasinya strategis, yang jarang di luar sana ada. Iya. Muncul seperti itulah. Dari sisi kenapa kita kok tertarik saya di lelang. Ya tentu kan potensi cuannya juga pasti. Ada kan tujuan kita ke sana nih. Cari cuan tuh. Pariko ya, Mario ya. Kalau untuk
unit yang pertama kali sendiri Pak yang diambil itu diambil sendiri atau dijual ke investor Pak yang pertama? Saya ada jual, ada ambil sendiri. Yang paling pertama itu Pertama kali saya jual ke investor, Investor, ya? Oke, ya, ya. pertama kali ya. Pertama kali. Kepada baru saya berani ambil Setelah itu sendiri. ada yang ngambil sendiri. Ya, betul. Tapi saya juga ada investor juga, itu yang rutin ngambil. ya. Iya. Enak kalau sudah ada investor yang rutin. Karena nggak mungkin kalau kita sendirian, Iya, kalau ya banyak soalnya. Iya, iya. Aset-aset lelang yang ya boleh dibilang kita jadi sedikit tergiur juga nih. Ya, jadi butuh dana yang besar lah untuk kita mau ambil semua. Jadi kalau kita lihat list-list lelang itu kadang-kadang matanya jadi gatel ya Pak ya, pengen ngambil ya. Tapi semua tergantung dari dananya, Betul. disesuaikan Betul. dana yang ada gitu ya. Betul sekali Pak Riko. Untuk misalnya orang awam nih, Pak Dedi, Iya. kalau misalnya orang awam, ya dia belum pernah properti juga, tapi dia ingin misalnya beli gitu. Nah, langkah awalnya itu harus kemana untuk bisa dapat rumah yang tanda kutip rumah lelang ini dengan harga murah? Harus ke broker properti kah? Harus kemana dulu supaya bisa ikut, maksudnya ikut untuk jadi pembelinya. Itu orang awam pertama harus ngelakuin apa sih? Kalau sepengetahuan Pak Dedi, pengalamannya Pak Dedi itu gimana? Lelang ini kan terbuka ya Pak Nio. Jadi kita bisa cek di websitenya KPKNR. Oh, dari website Bisa, KPKNR ya. ya. Itu diakses umum Bisa ya? diklik Akses umum. di lelang.go.id. Oke, lelang.go.id. Itu semua orang bisa akses ya? Bukan? Bisa, itu Bukan. umum. Untuk umum ya. Setelah kita masuk, di situ kan banyak pilihan properti. Oke. Termasuk kota mana tujuan kita. Itu seluruh Indonesia ya, Pak? Seluruh Indonesia. Mulai dari harga yang 50 juta bisa sampai harga miliaran Oke. tersedia di sana. Tinggal disesuaikan dengan budget kita dan pilihan kita. Nah, dari sana kita pilih, kemudian kita harus lokasi tentu propertinya dan lokasi. Oke, ya. Ya pasti itu. Betul, betul. Ya. Betul. Nomor satu lokasi. Betul. Oke. Oke. Kita cek properti dan lokasi sekitarnya. Oke. Jadi kalau bagi yang belum punya akun kan mendaftar. Oh, buka akun dulu. Ya, Oh. mendaftar di sana sudah ada petunjuk kok mudah kok. Udah. Tinggal Itu ikuti free ya? aja. Free ya, gratis. Free, gratis. Buka Tinggal akunnya. ikuti aja. Oke. Nah, setelah kita pilih lelang mana yang akan kita ikuti, kita tinggal daftar lelangnya, store jaminan, tinggal tunggu hari H Hari H untuk untuk. ikut lelangnya. Oh, oke. Karena itu kan ada tanggalnya, ada jam batas waktunya. Ada jadwal lelangnya. Ya, Online ya. ada. Ya, benar. Sekarang online dan open bidding. Open bidding ya. Sekarang dari zaman saya dulu close bidding. Oh. Jadi kadang-kadang kita ngebid bisa lebih tinggi itu. Lebih tinggi. Bisa Daripada- ke-14. Sekarang lebih mudah menurut saya karena open bidding, jadi kita tahu dengan kemampuan dana kita berapa, kita harus bidding di angka berapa. Oke. Karena lawan kita jadi kita tahu Tahu bidding ya. berapa. Oke. Jadi lebih mudah lah sekarang. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Ini bagi teman-teman yang mungkin mau lihat-lihat dulu, mungkin bisa langsung aja daftar di apa tadi Pak? Yang Di untuk website-nya. daftar akunnya itu, buat akunnya itu. Website-nya. Di lelang.go.id. Bisa di lelang.go.id, daftar akun supaya bisa lihat-lihat sendadanya, bisa tahu lah Bisa tahu isinya apa. barang-barang lelangnya, Iya. dan jadwal lelangnya. Iya, Dan betul. minimum biddingnya Pak ya. Minimum biddingnya kan harus tahu. Ada di situ. Belum. Kalau Belum. kita belum ikut, kita nggak tahu. Oh nggak tahu, itu masih informasinya masih tersembunyi. Iya. Kalau kita nggak ikut ya. Kita nggak ikut ya. Kalau kita belum ikut, belum daftar pun bisa kalau hanya untuk lihat-lihat. Lihat. Oh, oke. Untuk limit kan ada Pak, limit lelang. Oh iya, limit lelang ada. Tadi Iya, limit limit batas lelang bawahnya ada. itu. Iya, batas bawah. Soalnya tadi Pak Nio bilang untuk bidding. Oh iya, beda. Kalau Limit bidding lelang. itu penawaran. Ya, limit lelang. Betul. Istilahnya itu Ada. Beda. Ada. Limit terendah. teman-teman. limit Maksudnya, terendah itu iya. ada. Jadi
bidnya itu tidak boleh lebih rendah dari itu. Iya, Jadi betul. nilai propertinya lelang itu minimumnya sudah ditetapkan sama KPKNL itu ya. Iya, betul. Bukan KPKN Oh, yang bukan ya? menetapkan. Oh, Itu berdasarkan appraisal. appraisal. Maaf. KPKN ini hanya penyelenggara. Penyelenggara. Ya. Ya. Penyelenggara Iya, iya, iya. yang mengadakan untuk lelangnya. Baik. Tapi kalau limit itu biasanya ditentukan oleh appraisal. Appraisal juga ya. Ya, independen. KJPP gitu ya. Ya. Itu nunggunya, misalnya anggaplah ikut gitu ya, sudah masuk store untuk biddingnya, sudah store, sudah transfer. Terus kita kan nunggu jadwalnya pada saat pelelangan itu. Nah, untuk menunggu itu hasilnya pada saat itu juga setelah selesai. Itu Iya, langsung. Itu berapa mungkin ya, hitungan jam atau nunggunya? Menit mungkin. Oh, menit. Iya. Oh gitu ya. Cepat Ya. Oh. pada saat penutupan ya. Langsung Close bidding terakhir itu close bidding. Close bidding. Kan sudah langsung. Sudah kelihatan ya. Tahu Tanggal berapa gitu ya. ya. Oh. Artinya kita sudah diberitahu bahwa kita kalah atau menang gitu. Tapi kita tidak tahu pemenangnya siapa. Itu aja. Jadi mungkin sedikit saya cerita kemarin saya sama Oh. Pak Dedi kan sama teman-teman juga ada. Iya. Kita ngebid. Oh. Pada saat habis selesai ngebid, waktunya habis, langsung muncul notif. Oh, Anda menang dengan gitu. penawaran Ya, sekian. sangat cepat banget ya. Cepat karena online itu. Dan pasti fair karena online ya. Kan Ya. kan online. Tidak ada yang direkayasa. Tidak ada direkayasa ya. Tidak. Oh, oke. Cuma sedikit masukan ya mungkin ya. Kuota atau internet kita harus kuat. Oh, supaya jangan putus. Iya, kadang-kadang di tengah jalan. Ngelek. Jadi udah naik angka, kita masih di angka itu aja. Padahal signal kita yang kurang bagus. Nah itu jangan sampai terjadi tuh. Loh, pada saat kita masukkan bidding, Ya, nilai angka, itu kan berarti kan masih open kan berarti? betul. Masih open. Nah, di jam yang sudah ditentukan close, berarti kan kita kan sudah nggak bisa masukkan lagi kan? Karena kan kita sudah masukkan Ya, tapi nilai. saya pernah ngalamin tuh Pak. Heeh. Jadi masih open, Heeh. ya. Saya masuk penawaran, nggak bisa masuk. Oh, karena jaringannya. Jaringannya ternyata. Nah itu harus dipastikan jaringannya kuat, signalnya oke. Terus ini untuk Konio itu kita bisa bidding berkali-kali. Oh iya. Bukan cuma sekali, Oh, nanti iya. bisa sekali, nanti ada kita bidding lagi gitu bisa. Oh, bisa. Bisa. Memang begitu. Oh, gitu. Jadi kita bisa tahu biddingnya musuh kita. Bisa. Bidding terbesar tahu. Kompetisi. Oh, gitu. Jadi kita Bisa. naik lagi, dia naik lagi gitu sampai waktunya habis baru sudah nggak bisa bidding lagi. Oh. Bukan cuma sekali terus kita nunggu gitu bukan. Oh, bukan. Jadi naik. Oh, Kayak elang gitu. saya kira sudah dimasukkan dulu. Oh. Tinggal waktu tutup close langsung. Oh, Terus ya. Jadi kita nggak tahu mereka bidding berapa juga. Nggak. Sama-sama buta semua. Nggak, Kelihatan ya. Oh. Mas tadi pengalaman saya yang pernah saya alami. Karena signal error, kita mau masukin angka untuk bidding nggak bisa masuk. Itu. Oke. Bidding terbaru ya Iya. kan naik terus gitu. Ini kita bicara masih dalam prosesnya ya. Prosesnya aja. ini seru ini dari awal sudah seru ya. Jadi apalagi 10 detik terakhir itu yang paling seru ya. Terakhir seru. Jadi kayak tahun baruan itu 10 9. Nah, nextnya Pak Dedi, setelah kita dapat pengumuman hasil pemenang, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu apa yang harus dipenuhi oleh pembeli pemenang Pemenangnya. supaya bisa Itu kita akan dapat email ya dari KPKNL untuk melakukan pelunasan. lunasan Biasanya dikasih waktu itu 5 hari. kerja, oke. Ya, 5 hari kerja kita diminta untuk melakukan pelunasan. Lunasan. Setelah dilakukan pelunasan, kita akan mendapatkan kwitansi Kwitansi yang mengeluarkan KPKNL. KPKN. Dari situlah kita mulai proses untuk mengurus dokumen yang lain seperti BPHTB, pembayaran BPHTB, pelunasan untuk PBB, yang tertunggal, Ya. tersebut, ya, untuk mendapatkan risalah lelang. Risalah lelang. Ini masih untuk ngurus risalah lelangnya. Setelah risalah kita dapat, kita ambil jaminannya ke bank yang melelang Melelang. sebagai pengelolanya. Sebagai Penjualnya. sebagai Penjualnya. Penjualnya. Oh,
Jadi istilahnya kita sebagai pemenang lelang harus mempunyai risalah lelang itu Pasti. dengan syarat harus bayar semua pajak-pajak dan tunggakan-tunggakan yang ada. Betul. Oke. Nah itu besarannya berapa aja? Misalnya besarannya pajak-pajak apakah sama dengan transaksi biasa atau kan ada beda? Kalau misalnya lelang mungkin lebih mahal. Misalnya kalau BPATB kalau transaksi biasa kalau di Surabaya kan BPATB 5%. Nah mungkin di lelang ada perbedaan atau sama? Kalau untuk biaya lelang kita diwajibkan untuk bayar biaya lelang. Biaya lelang. 2%. Oh, 2%. 2%. Oh. Kalau BPHTB sama. Sama. 5%. Tergantung nilai yang tinggi. Ya. Yang diambil. Oke, ya. Kalau untuk PBB sama. Ya, BBB Tergantung tunggakannya. Ya, Gitu. BBB sudah tertera. Cuma bedanya ada biaya lelang itu. Biaya lelang. Sama PPN ya Pak ya? PPN pada saat kita mengambil jaminan, Iya. Pak Niko, di bank sekarang itu dikenakan. Dikenakan. Dulu saya nggak ada. Oh dulu ada. Oh sekarang ada PPN ya. Oh, PPN itu 1%. biaya lelang 2% dari nilai apa, Pak? Dari nilai limit yang terbentuk, dari nilai yang terbentuk, Penawaran itu. Dari nilai yang menang biddingnya itu. pemenang lelangnya. Pemenang lelangnya Nah, itu. pada saat kita menang lelang berapa angkanya? Berapa itu? Jadi nilai yang terbentuk namanya. Oh, saya nilai bilang ya. nilai yang terbentuk dari pemenang lelangnya itu yang dikenakan 2%. 2%. Oh, berarti tapi kalau BPATB sama ya, malah yang lebih Sama. Nilai yang terbentuk di lelangnya itu sama yang di NJOP itu lebih besar mana gitu ya? Iya, sama. Kalau misalnya nilai yang terbentuk lelangnya itu yang lebih besar, berarti Lebih BPATB-nya besar, ya. ya. Jadi mengacu pada yang lebih besar. BPATB. Baik. Itu Pak Niko. Jadi biaya lelang 2%, semua normal sama transaksi BPATB. Nah di PPN itu gimana? Ada PPN? Oh iya ada plus biaya PPN pada saat Ya, kita pada ngambil saat kita- sertifikatnya itu. Betul. Sekarang ini ya. Ya. Oh, PPN udah dihitung dari berapa? PPN? Dari nilai Nilai yang terbentuk juga. PPN terbentuk juga. Oh, PPN berapa? 10%? 1%. Oh, 1%. Oh 11 Pak ya? 1,1. 1,1 ya. 11%. 1,1. Iya. 11%. 11% dari nilai terbentuk juga. Nah setelah nanti itu pembayaran sudah dipenuhi, kita sudah dapat katakanlah risalah lelang, terus kita selanjutnya ke pihak bank Ya. Betul, untuk ambil jaminan. untuk mengambil jaminan. Jaminan, sertifikat, IMB, Ya. yang berhubungan dengan properti lah. Properti ya, yang dibeli itu kan. Betul. Nah itu setelah ambil itu untuk proses selanjutnya seperti biasa ke notaris. Ya, kita ke BPN nggak perlu ke notaris. Oh nggak apa-apa. Karena risalah lelang itu udah sebagai pengganti dari AJB, setara dia. Oh, jadi risalah Jadi nggak lelang perlu itu notaris. hampir sama statusnya kayak dokumen AJB. atau jual beli. Betul. Betul. Kita langsung ke BPN untuk membalik nama. BPN ya. Atau kalau kita repot kan kita bisa menggunakan notaris. Oh ya, Tapi saya tentu tahu. ada biaya Iya. tambahan. Gitu. Nah setelah balik nama, ya sertifikat sudah dibalik nama ke atas nama pemenang lelang. Ya. Terus baru itu ya langsung ke Kita ke aset. asetnya. Ya. Nah, ke aset ini kan kita awalnya kan kita survei itu kan. Masih dihuni apa enggak. Nah, di sini kita harus tahu tuh kekuatan dan kemampuan kita harus ukur kalau memang ada penghuni. Oh, Karena itu kan ada biaya tambahan pastinya. betul. Ya seperti wakrohiman tadi. Oh. Dengar-dengar, ya ini yang jadi tanda kutip krusial Pak. Karena apa? Banyak itu orang bilang justru pokok permasalahan itu keluar dari ini penguasaan asetnya ini. Jadi walaupun pemenang lelang itu kalau dia maksudnya tidak melakukan prosedur apa yang benar untuk mengambil alih aset lelang itu, maka dia bisa ada potensi untuk diperkarakan dengan oleh yang punya rumah. Apa memang begitu trikinya Pak itu untuk menguasai barang lelang, rumah lelang yang sudah dimenangkan itu.
apakah memang harus ada prosedur-prosedurnya walaupun sudah dibalik nama apapun itu, terus walaupun misalnya rumahnya sudah nggak dihuni, tinggal tidak bisa serta-merta langsung diambil begitu aja. Betul seperti itu atau memang harus ada cara-caranya gitu ya? Hal itu bisa terjadi, Pak Nyo. Dan untuk kemungkinan ya bisa terjadi, tapi nggak usah khawatir. Lelang ini kan dilindungi oleh hukum. Oh, oke. Ada pasal 200 di situ untuk melindungi pemenang lelang. Kemudian bisa kita mengajukan gugatan. Ini eksekusi. Gugatan eksekusi ke pengadilan. Untuk dilakukan oleh pengadilan. Eksekusi itu bisa kita lakukan ya terakhir ya. Tapi sebaiknya sih sebelum kita ikut lelang, kalau memang ada penghuni, sebaiknya kita lakukan pendekatan secara persuasi. Dengan pemilik atau debitur sebelumnya yang menghuni rumah itu. Supaya pada saat pengosongan kita lebih mudah. Baik. Jadi itu langkah preventif awal ya Pak. Jadi kalau misalnya properti itu masih dihuni, ada baiknya juga kita mungkin istilahnya silaturahmi gitu ya Pak. Permisi gitu ya. Tapi kalau mau kita sedikit agak barbar ya monggo aja. Tergantung gitu. Untuk orang-orang awam mungkin lebih suka dengan cara yang pertama ya, jangan yang barbar gitu maksudnya. Dengan pendekatan persuasif tadi ya Pak ya, lebih ya mungkin yang barbar itu butuh waktu kan. Sebetulnya kalau seperti urutan-urutan yang seperti diceritakan Pak Dedi, ya sebenarnya simple ya Pak ya, sangat gampang banget simple. Betul. Simple sekali. Mudah sekali. Simple dan dilindungi hukum kan sebenarnya pemenang lelang itu. Karena pemenang lelang itu dilindungi karena pembeli dari niatan baik pembeli ya untuk membeli properti itu kan sampai itu yang dilindungi negara kan ya Pak. Tapi di pasaran ini kan berkembang sekali bahwa kalau beli rumah lelang itu pasti ujung-ujungnya bermasalah. Mungkin karena yang diceritakan itu yang jelek-jeleknya aja, yang baik-baiknya mungkin nggak ada yang sharing gitu kan. Iya, kebanyakan kan gitu. Nah, biasanya kalau itu jadi masalahnya itu yang kalau pengalamannya Pak Dedi apa ya paling sering ya? Paling sering ya. Kalau saya jujur ya Pak, saya belum pernah sampai ke pengadilan. Oke. Jadi kita selesai sampai dengan uang kerohiman. Belum sampai. Uang kerohiman itu apa Pak? Bisa coba diterangkan. Uang kerohiman itu untuk apa biasanya? Ya, kita biasanya kasih uang kerohiman itu sebagai katakan untuk bantu dia pindah rumah, untuk bisa sewa rumah lagi. Untuk mengganti biaya-biaya yang mungkin dia pindahkan. Jadi dari itikat baik. Iya. Pembelinya. Ya terus untuk ini Pak Dedi mungkin dari teman-teman yang sedang nonton ini, kalau misalnya pengen lebih dalam lagi gimana mau lelang apa itu bisa nanti tanya-tanya di ini ya Pak ya di kolom-kolom komentar ya. Mungkin ada yang tertarik. Nanti untuk tema selanjutnya mungkin ya teman-teman ada pertanyaan mengenai pokoknya ada sangkut pautnya sama lelang. Silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar. Ada permasalahan pun boleh lah. Ya nanti kita screening apakah ini bisa kita bawakan sebagai materi podcast lagi atau gimana. Ya pokoknya mengenai sebelum mengenai lelang nanti atau mau ngambil barang lelang juga boleh, ya toh? Boleh mau ikut cemplung juga boleh ya. Sambil belajar juga boleh ya, semua boleh di sini ada mentornya nanti dibimbing step by stepnya ya
Ya terlepas dari kan sekarang di Surabaya ini lagi viral beberapa bulan belakangan ini tuh viralnya yang kita tonton di sosial media itu kebanyakan viralnya kalau di Surabaya permasalahannya ya banyak yang ketipu karena beli barang-barang lelang, ditawari barang lelang barangnya situ tetapi ujung-ujungnya song gitu ya, uangnya hilang nggak tahu kemana. Nah itu semua oknum ya. Itu terlepas dari oknum ya, tapi kalau memang betul-betul benar Ngikutin itu SOP, sudah runut kok aturannya, ya sudah runut dan pasti aman ya. Betul Bang Yon. Saya rasa itu karena mereka tidak paham ya harus mulai dari mana. Ya. Padahal untuk lelang kan sudah ada wadah resmi dari negara yang menyediakan. Yang kita ikuti, jadi jangan tergiur dengan yang murah-murah tapi nggak jelas. Nah itu yang banyak tertipu mungkin ya. Oke, mungkin ada. Dan saya rasa info hari ini sangat ini ya. Iya. Oke, bermanfaat banget. Bermanfaat, ya, khususnya betul. bagi teman-teman properti investor ya yang selama ini ingin dapat barang-barang yang tanda kutip Murah. Ya. Atau mungkin mau menang lelang tapi dengan biayanya yang minim ya, bisa juga tulis di kolom komentar, nanti kita akan sharing juga ya, dengan Bapak satu ini Pak Deddy. Oke sih, pokoknya. pengalamannya luar biasa Pak Deddy. Ya terima kasih Pak Gio, Pak Riko sudah dikasih kesempatan berbagi di sini ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Deddy ya. Jadi nanti lain kali kita lebih dalam lagi ya. Mungkin materi yang apa yang lain ya. Mungkin kita masuk di case ya. Karena case itu kan Sesi. ya enggak maksudnya kasus. Oke, Ada siap. kasus Contoh-contoh kasus ya. ini karena kita kan masih tampung semua nih dari netizen yang lagi nonton sekarang mungkin ada pengalaman ya silakan di sharing aja, kita bagi pengalamannya dan kita mungkin bisa bahas ya. Ya, dari situ nanti banyak berkembang lagi. Ya. Betul. Betul ya. Iya. Oke, Oke, thank you teman-teman. Ya. Terima kasih sudah kita menyempatkan waktu untuk menonton podcast kita ya. Kita pamit dulu. Salam podcast. Salam prokes. Podcast ya. Oke, kita ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.